kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Shadaqallahu azim. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita memuliakan ulama, Pak Imam, tokoh masyarakat, orang tua kami di sini, bapak-bapak, jemaah saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Lagi dan lagi wajib kita bersyukur kepada Allah sampai dengan detik ini Allah SWT masih sibukkan kita dengan perkara agama. Karena kaidahnya sampaikan ulama, tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan orang dalam ketaatan kepada Allah dalam perkara. Maka ini wajib kita syukuri, Pak. Kita bandingkan dengan untuk kita usaha iman untuk bicara agama pun terkadang kalau orang Allah belum berikan hidayah pun bosan. Kita bicara kampung akhirat, kita bicara masjid, tidak senang. Tapi alhamdulillah kita pada malam ini hari ini, Allah sibukkan kita mendengar azan, kemudian kita sholat sunat rawatib qabliyah, sholat isya, sholat rawatib ba'diyah. Masya Allah, ini rangkaian. Semoga Allah SWT terima amal ibadah kita. Allah SWT istiqomahkan kita dengan sampai akhir hayat kita, sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadirin, tidak lupa rupanya kita senantiasa berselawat kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, yang memikirkan hidup manusia sampai dengan hari kiamat nanti dipikirkan bagaimana semua manusia mendapatkan hidayah. Maka hadirin Allah, wajib kita untuk bagaimana kita berselawat, banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita perbanyak mengusahakan bagaimana kita ada rasa yang cinta yang sungguh-sungguh dalam hati kita. Kemudian kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Karena hadirin Allah, ulama beritahu musibah terbesar umat Islam adalah dengan wafatnya Rasulullah SAW. Ini fitnah terbesar disampaikan oleh ulama. Karena ketika wafatnya Rasulullah SAW terjadi kisruh, terjadi kekacauan di Madinah pada waktu itu. Banyak orang-orang Islam yang murtad, banyak orang-orang yang membayar zakat tidak sempurna lagi, tidak mau membayar zakat. Orang-orang kafir yaitu itu ya, pemerintahan Rum, Persia ini menyerang Madinah. Maka hadirin Allah, untuk bagaimana kita umat akhir zaman yang sudah 1400 tahun yang lalu ditinggal oleh Salam, kita terhindar daripada fitnah itu, maka 3 hal ini mesti kita usahakan. Kita dengan memperbanyak selawat, karena dengan memperbanyak selawat ini tanda cinta kita kepada Salam. Bahkan jaminan orang yang senantiasa berselawat kepada Salam akan mendapatkan syafaatnya. Kemudian kita betul-betul tanamkan cinta yang sungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW di kehidupan kita. Nah, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku. Jadi tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, sungguh dia akan bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ta'ala kita sungguh-sungguh lagi yang bagaimana kita tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah dan kehidupan kita. Semoga nanti kita ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin. Hadirin mulia, dalam satu hadis Rasulullah berkata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah SWT akan fahamkan dia dengan perkara agama. Akan fahamkan perkara agama. Ulama beritahu kebanyakan orang menilai faqih fiddin. Faqih ini sering dimaknai sebagai fikih, ilmu agama, ilmu hukum,
Islam itu bagian daripada kepahaman agama. Akan tetapi kepahaman agama yang paling utama adalah kepahaman mengenai iman kita. Kepahaman mengenai kalimat la ilaha illallah ini mesti yang harus kita usahakan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Meyakini bahwa Allah yang berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Hanya Allah tempat mengharapkan kita, hanya Allah tempat pertolongan kita. Ini keyakinan, Pak. Ini yang mesti harus kita usahakan bagaimana iman kita sempurna, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Ya. Berani mengorbankan segala sesuatu karena iman kita. Karena iman itu butuh pengorbanan, Pak. Ya, sebagaimana para sahabat dahulu, sebagaimana pengorbanannya Abu Bakar Siddiq ketika awal-awal masuk Islam. Nah, dilempari, dianiaya orang kafir Quraisy pada waktu itu. Bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari juga seperti itu, mengalami intimidasi, mengalami aniaya oleh orang kafir Quraisy. Begitu juga bagaimana sahabiah yang pertama kali syahid, Sumayyah. Sumayyah, Pak, wanita pertama syahid. Dia karena keimanan, menjaga keimanan ini hadir ta'ala disiksa, Pak, dianiaya, Pak. Kemaluannya ditombak oleh orang kafir Quraisy. Kemudian badannya terbelah dua, Pak, ditarik oleh kuda. Begitu juga hadir ta'ala, semua orang-orang beriman mengalami perkara seperti itu, Pak. Ya, Umar radhiyallahu anhu ketika ayahnya dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, ya. Orang-orang beriman hadir ta'ala karena keimanan, Pak, mesti, Pak, akan mengalami tarbiyah keimanan. Inilah hakikat iman yang sesungguhnya. Ini harus kita usahakan, Pak. Kalau kita iman betul kepada Allah SWT, maka iman ini yang menyelamatkan daripada tarbiyah, Pak, dari fitnah-fitnah yang berlaku hari ini. Ada suatu riwayat disampaikan, fitnah terbesar hari ini akan datangnya musuh Dajjal. Ini akan menjadi fitnah terbesar. Hampir seluruh orang beriman akan mengikuti Dajjal. Bahkan 70.000 ulama akan ikut Dajjal. Akan tetapi dalam satu riwayat ini, Pak, nanti suatu masa ketika Makkah Madinahnya akan dijaga oleh Allah SWT, tidak akan bisa masuk Dajjal. Kemudian seorang pemuda keluar daripada Madinah ini untuk berjumpa dengan Dajjal dalam tempat. Berjumpa, Pak, ini berjumpa sehingga terjadilah pertemuan. Maka Dajjal mengatakan, kamu harus mengakui bahwa aku ini Tuhan. Maka pemuda ini, Pak, Masya Allah, saya tidak yakin kamu ini Dajjal, kamu ini Tuhan. Dajjal mengaku Tuhan, mengaku untuk pemuda ini mengakui Dajjalnya Tuhan. Maka pemuda mengatakan tidak, karena keyakinan dia kamu bukan Dajjal. Karena kamu ini seperti yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sering dibaca. Matamu satu, ya, tubuhmu pendek, persis semuanya Dajjal, bukan Tuhan. Maka Dajjal Ta'ala marah, kemudian belah dua pemuda tadi, digergaji, Pak, terputus, Pak, mati. Kemudian dihidupkanlah oleh Dajjal. Hidup lagi, maka ketika dihidup dekat oleh Dajjal, sekarang bagaimana? Yakin kamu aku ini Tuhan? Maka kemudian dia mengatakan, sekarang aku bertambah yakin kamu ini Dajjal. Sehingga Dajjal berstroke, kemudian kabur, lari, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Luar biasa, Pak, karena keimanan ini, Pak. Keimanan ini yang menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah Dajjal, Pak. Ekonomi, sosial, budaya, ini akan menyelamatkan kalau iman kita sungguh kepada Allah SWT. Inilah perjuangan kita, perjuangan iman yang ta'ala. Bagaimana iman kita sempurna kepada Allah SWT. Iman yang membuat kita bahagia. Kemudian ta'ala, pemahaman yang kedua, bagaimana kepahaman mengenai amal kita. Bagaimana amal-amal kita ini mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sempurnakan, Pak. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Orang yang beriman masuklah Islam secara kafah, sempurna. Apa yang disempurnakan? Sempurna kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW depan kita, dalam ibadah kita, dengan amaliyah, semua mengikuti Rasulullah SAW. Sempurna 18.000 sunnah. Luar biasa, banyak sekali PR kita hari ini. Kita bagaimana amal kita diterima oleh Allah SWT mengikuti Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah kepahaman yang paling utama dalam hadis tadi, hadis Ta'ala, ada kepahaman mengenai perjuangan agama. Semua orang beriman berjuang untuk bagaimana diri dia bisa menyempurnakan agama. Semua para sahabat, Pak, 124.000 mengusahakan memperjuangkan ini agama, Pak. Ini perintah Allah SWT. Bagaimana agama wujud dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan wujud untuk umat selamat. Maka dalam kesempatan bagi kita, ya, untuk bagaimana iman kita meningkat, bagaimana iman kita bisa kita tarbiyah dalam perjuangan agama. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana."
Barang siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah karena Allah SWT, Allah SWT akan membukakan jalan-jalan hidayah. Petunjuk. Hari ini bagaimana kita hari ini semakin dekat dengan Allah SWT, semakin manis amal kita, kalau kita ini Allah menaiki derajat kedekatan kita kepada Allah SWT. Maka hari Ta'ala dengan kesempatan ya, Allah SWT telah berikan kita satu kepahaman bahwa penting kita untuk memperjuangkan agama itu, Pak. Ini kewajiban kita, Pak. Kewajiban kita. Nah, Rasulullah pernah dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adabul iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran di depan matanya, wajib dia cegah dengan tangannya. Apabila tidak sanggup, dia wajib cegah dengan lisannya. Tidak sanggup juga dengan cam di hatinya, bahwa ini dia benci dengan kemungkaran itu. Dan ini selemah-lemahnya iman, Pak. Bahwa hari ini, Pak, kita cuek-cuek saja dengan keadaan hari ini ya. Saudara kita tidak pernah sholat ke masjid, nampak, kita biarkan saja. Tidak ada dalam hati kita sholat sedikit pun. Masya Allah, semoga kita tidak seperti itu, Pak ya. Disampaikan Allah, maka kita ini tidak ada derajat sedikit pun di pandangan Allah SWT. Masya Allah, maka adalah kita belajar, Pak ya, sama-sama kita belajar untuk bagaimana kita risau, Pak, dengan keadaan kita, risau dengan iman kita hari ini ya, risau dengan anak istri kita yang mungkin belum mentaati Allah SWT, belum pakai hijab, saudara kita yang lain, Pak. Kita pikirkan, Pak, seluruh manusia, Pak, 7 miliar hari ini di dunia ini, Pak, berhak untuk mendapatkan iman, berhak daripada selamat daripada azabnya Allah SWT, berhak mendapatkan surganya Allah SWT sebagai kerinduan cita-cita Rasulullah SAW yang nanti akan berjumpa dengan Allah, akan diberikan minum di Telaga Kausar oleh Rasulullah SAW. Ketika dia minum satu tegukan saja, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maka kita bersedia insyaAllah ya, insyaAllah 2024 nanti bulan September, Pak, insyaAllah kita jamaah, Pak, ada pengumpulan jamaah besar-besaran September 2024 sebanyak 124.000 orang akan dikeluarkan, Pak. 10.000 jamaah tambah 300 jamaah di luar negeri, Pak. Ini akan keluar besar-besar, Pak. Semoga kita semua membuat persiapan dan Allah SWT pilih kita, Pak, semampu kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha mastata'tum. Hai yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT semampu. Mau bersedia insyaallah? Insyaallah. Kita sudah sampaikan. Kemudian kami mewakili pakai, Pak. Semoga dengan ini Allah SWT akan ganti, Pak ya, Allah SWT akan ganti hidayah yang sebanyak-banyak di kampung kita ini. Dan juga kami minta maaf ya apabila dengan tingkah laku kami, pembicaraan kami, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan, Pak ya. Semoga dengan kerjasama ini Allah SWT berikan masjid kita ini lebih makmur lagi, Pak. Asbab hidayah, kami selesai kali berdoa ke masjid semua, Pak. Karena masjid ini standar, Pak, gorometer, Pak. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin as-sama'i wal ardh. Ya. Apabila penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah SWT, Allah SWT akan keluarkan keberkahan dari bumi, turunkan keberkahan dari langit. Ini Pak, masjidnya patokannya. Semoga dengan kehadiran kita terjadi kerjasama antara muhajirin dan ansar dan mendatangkan hidayah yang seluas-luasnya di muka bumi. Insyaallah, Pak yang kita sampaikan yang benar tentang Allah SWT, salah dan khilaf daripada diri saya sendiri. Minta maaf pada hadirin, minta ampun kepada Allah SWT. Demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa penutup. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.